التي أدركني يا رسول الله يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا صادق وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون جنان الله لمتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh dan sepuh, khusus orang-orang luar kita, Bapak sahabat, Bapak Haji Subhan Hamidi, Bapak Haji Ustaz yang kami hormati, Bapak Haji Selamat Kesepono, Bapak RT, Bapak TKM Musola Jatul Jidin, Ustaz Mulyadi, Bapak Ustaz Aikir, Bapak-bapak, Bapak Haji Kohir, Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ziyadatul sholawat salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak berada di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya yang hadirun jamaah mushola Idul Jahidin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bertata sholawat karena hadisnya banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya, man barang siapa nasiya lupa as-sholata membaca sholawat, barang siapa lupa atau tidak mau membaca sholawat alaiya kepada saya, faqad akhto'a thoriqal jannati, faqad akhto'a maka sungguh orang tersebut lupa atau sungguh orang tersebut salah thoriqal jannati, jalan menuju surga. Barang siapa tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah, maka orang tersebut sungguh akan lupa atau akan tersesat
dari jalan masuk ke dalam surga. Yang depan, orang yang mau masuk surga harus tahu bahwasanya kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu terpampang berada di atas surga. Pintunya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang itu tidak mau membaca sholawat, maka orang tersebut akan tersesat jalan menuju surga. Di antaranya jalan untuk masuk surga ya baca sholawat. Dosa kita bisa diampuni sama Allah karena baca sholawat. Artinya saya katakan sholawat itu anjur. Doa gak ada sholawatnya aja meleset. Jadi doa itu nggak pakai sholawat, nggak manjur. Jadi kalau doa harus sholawat dulu. Kalau orang itu mau doa minta surga, ya Allah masukkan saya ke surga. Tapi nggak pakai sholawat, nggak manjur. Nah, berarti pelicinnya itu adalah sholawat. Baca sholawat di mana saja baca sholawat. Amalan yang paling tidak memperdulikan ikhlas dan tidak, tapi tetap dapat pahala itu adalah baca sholawat. Minim-minim sholawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Biasakan Pak. Kalau kita itu tidak membiasakan sesuatu yang baik, maka kita nanti khawatirnya ketika lepas nyawa kita mengucapkan kalimat yang tidak baik. Biasanya wiridan, mulutnya selalu wirid. Baca sholawat, baca zikir, kita itu sedang ngelamun sambil baca sholawat, sambil rokokan, baca sholawat. Ya kan, asapnya dibawa ke Allah, pakai malaikat. Ya ini asap sholawatnya sih Jamidi pada dibuka itu rahmatnya Allah. Tuh, jadi orang yang tidak mau baca sholawat berarti orang tersebut tersesat jalan masuk surga. Keterangan ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cocoknya kemana? As-sholatu adapun membaca sholawat ala Nabi kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya sholawat itu at-thoriqah, itu at-thoriqu jalan ilal jannati masuk surga, jalan menuju surga. Persis hadis yang pertama tadi pas dengan apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah, yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah itu merupakan jalan menuju surga. Di sholawat, orang yang sholawat itu berarti jalan menuju surganya langsung, jangan tidak sholawat. Gara-gara sholawat kita gila sama sholawat. Kita gila baca surat Yasin, Yasin kan tidak apa-apa. Minim-minim nanti jadi wali Yasin, ya. Jadi gila lah sama sesuatu yang memang benar-benar diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak masalah, ya amalkan. Saya itu bisanya mengamalkan ini, amalin istiqomah, jangan sampai diganti-ganti. Nanti diganti, dikit-dikit diganti. Ya ibarat orang nanam, belum tanaman itu berkembang sudah dicabut. Makanya pentingnya istiqomah. Kalau orang itu istiqomah,
Setengah baca apa selawat sambalnya 1 hari 313 kali. Gak apa-apa, bagus. Kemarin kan sudah kita jelaskan baca sholawat 40 kali. Fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Barang siapa baca yang 80 kali, kemarin sudah kita bahas. Jadi, baca sholawat itu tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Padahal itu cuma ngomong sallallahu alaihi wasallam. Itu menyebabkan kita nanti masuk surga. Jangan malas sholawat. Paling enak itu sholawat sebenarnya. Ya karaoke tapi sholawat jangan lupa. Nanti karaoke tak nggak sholawatan. Boleh. Kalau dengerin lagi kan sholawat gitu ya. Dengerinnya apa namanya raulayan itu. Ya nggak apa-apa, raulayan itu disolawati nggak masalah. Ya Anglia numpang raulayan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bisa kan? Jadi kita pakai lagu-lagu Indonesia nggak masalah kok Pak. Ya. Dulu kalau di pesantren itu dilakukan semuanya. Jilbab putih bisa jadi jilbab putih. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asya. Itu sambil ngomong anak-anaknya. Ya, ngomong anak yang tidak campur sama. Nanti akan habis. Ya, sholawatan dibudayakan membaca sholawat. Di mana saja. Jadi tidak terkenal waktu. Harus waktunya harus ini. Sesempatnya membaca sholawat. Karena itu fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Menyebabkan kita nanti gampang masuk surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, sesungguhnya yang lebih dekat atau mendekatkan manusia kepada saya, yang bisa atau yang lebih dapat mendekatkan kepada saya yaumal qiyamati, di hari kiamat itu aksaruhum, mereka manusia alaiya kepada saya sholatan, membaca sholawat, banyak baca sholawat. Barang siapa yang dekat dengan saya nanti di akhirat, yaitu orang yang banyak baca sholawat. Nanti cukup surganya dengan Rasulullah, tapi tak sama Rasulullah, malu nanti. Masa surga bareng sama Rasulullah. Yang minim-minim dekat. Yang paling dekat dengan Rasulullah nanti adalah orang yang banyak baca sholawat. Alhamdulillah malam Jumat selalu pakai sholawat. Rokolan itu memang sholawat luar biasa. Kita sedih baca sholawat Pak. Makanya ya kayak sholawat tadi, sholawat adrik ini tadi buat untuk hilangin kesedihan. Susah kayak apapun itu bacaan. Ntar hilang susahnya ya. Banyak utang kayak apapun, banyak masalah kayak pun baca itu, dan insya Allah lunas ya. Kesedihan kita itu hilang dengan baca sholawat. Orang yang baca sholawat itu nanti dihindarkan dari kesusahan. Susah itu hilang. Jadi jangan kalau susah malah karaoke sampai sehari. Selawatan dulu ya, selawat. Ya, karaoke boleh. Tapi selawatan jangan lupa. Jangan lupa. Masya Allah, selawat. Orang yang banyak baca selawat itu nanti adalah orang yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Di hari kiamat nanti dekat dengan Rasulullah. Itu mulai proses di padang mahsyar nanti sudah dekat Pak.
Jadi masyarakat oleh cabai ini nanti dekat sama Rasulullah, di belakang bendera Rasulullah, menunggu giliran diperiksa amalnya, ya diperiksa amalnya. Ya nanti kita mendapatkan zil. Zil itu adalah naungan, payungnya Rasulullah. Karena pada masa itu panas banget. Kalau dikisahkan kan matahari diturunkan 1 jengkal di atas kepala, itu panas banget. Itu kalau nggak dapat payungnya Rasulullah, kita benar-benar payah ya. Nah orang yang mendapatkan zilnya Rasulullah, payungnya Rasulullah, itu adalah ketika kita banyak-banyak sholawat. Jadi di belakang Rasulullah itu dapat naungan semuanya, dapat naungan. Dia bukan payung di dunia ini enggak, bawa payung itu enggak. Ya. Jadi kayak diselimutin mendung gitu, jadi mendungnya itu nanti berada di hari kiamat. Orang yang banyak baca sholawat itu nanti akan mendapatkan zil. Zil itu adalah apa? Naungan dari Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah. Kelihatan semuanya, umatnya Rasulullah itu kelihatan. Rasulullah nanti akan menilai ini umatnya atau tidak, kelihatan semua, ada tandanya. Gak usah khawatir keliru. Umatnya Rasulullah itu bersinar mukanya. Kenapa? Bekas wudhu. Makanya bekas wudhu itu jangan dilap. Bekas wudhu itu malah diambil mungkin. Jangan dilapin. Biarin netes kalau itu nanti akan bisa menjadi sinar. Ya, kalau khawatir nanti kemasukan ini ya dilap sedikit. Ya, netes itu. Tetesan air wudhu itu jadi malaikat. Akan bersaksi semuanya. Makanya banyaklah wudhu itu luar biasa. Nanti akan bisa menjadi tanda bahwasanya mana umat Muhammad itu adalah orang yang suka wudhu. Wudhu itu nanti bersinar semuanya, muka kita bersinar di hadapan Allah, dan itu pun ciri nanti umat Rasulullah. Umatnya siapa yang ada syariat itu? Gak ada, cuma Muhammad. Umatnya Nabi siapa yang punya aturan untuk wudhu? Gak ada, cuma Nabi Muhammad. Karena itu nanti tanda, Pak, buat tanda kita nanti di akhirat. Umatnya Rasulullah itu bersinar mukanya, itu tanda dari umat Rasulullah. Banyak itu mau tidur dulu. Walaupun nanti kentut lagi gak apa-apa. Ya kadang-kadang kita itu kan kebanyakan makan jagung, nanti wudhu bentar dan apa yang penting wudhu sudah. Pertama kali kita sudah wudhu, di situ mau tidur baca falak nas, jadi ya itu yang dilakukan sama Rasulullah. Tidur Rasulullah miring ke kanan, kepalanya di utara. Tidurnya Rasulullah itu miring ke utara, miring ke kanan, kepalanya di utara. Kalau kita di daerah timur kan, daerah timur berarti kepalanya di utara, miring sebelah kanan. Terus ini buat bantal pipi. Walaupun kita pakai bantal. Terus kaki tangannya kita di paha kiri. Itu tidurnya Rasulullah. Kita tetap menghadap kiblat. Rasulullah itu pengantinnya jagat timur, jagat barat. Makanya kan ya Habibi, ya Muhammad, ya Aru Sarqo ini, wahai kekasihku Muhammad, ya Aru Sarqo ini, pengantinnya jagat timur, jagat barat. Itu pengantin. Rasulullah itu pengantin, orang yang selalu dimuliakan. Makanya kayak orang walimatul urus itu yang dihormati siapa? Pengantin apa bapaknya? Pengantin. Orang walimatul urus datang ke kondangan,
karena bapaknya, karena dia itu ada pengantinnya, karena ada pengantin. Makanya arus walimatul arus, pengantinnya jagat timur, jagat barat itu adalah Rasulullah. Kayak kita itu mau kondangan di tempat orang hajatan pernikahan, kita datang itu karena ada pengantin. Enggak sekonyong-konyong karena ada bapaknya saja. Enggak ada pengantinnya tapi ada bapaknya, enggak mau kondangan kita. Ya kan? Karena ada pengantin. Kita nanti ya semuanya datang itu karena Rasulullah. Datang itu karena Rasulullah. Rasulullah luar biasa, manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Kan makalahnya gini, Muhammadun basarun lakal basar bal huwa kal yakut bainal hajar. Rasulullah itu manusia, dia manusia jadi kita ngutang, Rasulullah ngutang. Jangan dianggap kita itu tidak punya pedoman. Rasulullah itu punya utang juga. Pernah ditagih sama debt collector. Jadi makanya kalau seumpamanya bapak-bapak ditagih sama debt collector, santai aja. Rasulullah pernah Rasulullah itu habis sholat zuhur, ya pulang dari sholat zuhur dikawal sama Sayyidina Utsman. Di tengah jalan ditodong sama orang. Muhammad, kembalikan uang saya. Loh, kan belum jatuh tempo, masih 2 hari. Pokoknya hari ini harus dilunasi. Jengkel ini Utsman ini. Jengkel banget Utsman. Ini nggak sopan banget sih. Nagih hutang di tengah jalan. Rasulullah itu pernah ditagih hutang. Akhirnya saking jengkelnya Utsman, berapa hutang Rasulullah? Saya lunasi sekarang. Utsman itu sahabat paling kaya, Pak. Kalau seumpamanya itu, makanya murid yang paling top itu adalah bayarin utangnya gurunya. Makanya kalau bapak-bapak kepingin seperti Utsman bin Affan, bayarin utang gurumu. Itu aja loh, Pak. Ya, bener dong. Ustaz Ukles utangnya berapa? Nggak bayar semuanya. Keren gitu. Utsman bin Affan seperti itu. Allah, itu Muhammad itu, Nabi Muhammad itu yang punya utang, dia kerja. Nabi Muhammad dia kerja. Kita itu kadang-kadang kalau sudah anak panas kerja Rasulullah dari muda, ya dari kecil sudah ngamal api, pemuda jadi saudagar ulung. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pedagang ulung. Jangankan sama manusia, kalau Allah aja ditawar. Makanya negosiasi ulung itu adalah Nabi Muhammad. 50 waktu jadi 5 waktu, coba enggak negosiasi ulung. Ya harus ada negosiasi ulung. Makanya kita itu harus kerja kan. Ya harus. Kalau umpamanya nggak punya, mendingan utang. Karena memang Rasulullah juga pernah utang. Tidak masalah. Itulah pentingnya kita itu mempelajari Rasulullah. Muhammad nikah, tapi Muhammad yang nikah, istrinya banyak, yang satu kan umatnya. Rasulullah banyak istrinya. Ya ada yang nggak terima itu ya ada. Rasulullah dikritik mulu, ya ada yang kritik istrinya. Masalah wajar saja. Gitu. Jadi kita mempelajari Rasulullah jangan dari segi ketika mendapatkan mukjizatnya saja. Ketika dulu-dulunya sebelum dapat mukjizat itu Rasulullah bagaimana? Itu loh Pak. Rasulullah dikritik sama istrinya gimana? Nabi Muhammad itu ketika rapat mau perang Tabuk, kemalaman pulangnya jam 12 malam. Aisyah jengkelnya gak kritik Pak. Pulang sampai rumah ngetok pintu gak dibukain 3 kali baru dibuka. Ngomongnya terlekit lagi. Nabi terlambat. Ya kayak gitu lah kan. Luar biasa.
Nabi itu namanya Nabi terlambat. Nabi Muhammad juga senyum doang Pak ya. Kita kan marah. Nabi terlambat. Apa yang nanti gimana kalau terlambat kayak begini? Itu Rasulullah dikritik Aisyah itu sering. Makanya seperti manusia biasa. Itu sebagai petunjuk kita bahwasanya nanti umat saya juga seperti itu wajib. Tapi bagaimana ketika orang itu dikritik sama istrinya, marah atau justru kita itu senyum? Tapi Rasulullah senyum Pak. Kalau dikritik sama istri-istrinya senyum ya. Karena Rasulullah kalau istri cerewet itu jangan dinasihatin Pak. Salah. Istri kalau cerewet dinasihatin, wah malah banyak kamusnya. Diemin aja udah, senyumin aja udah. Kan mintain sama Allah, ya Allah mudah-mudahan engkau ampunin istri saya. Itu toh. Kalau nasihatin banyak kamusnya istri-istri. Sudah tak usah dinasihatin kalau orang cerewet gitu. Mintain ampun aja. Karena apa? Dosanya istri itu yang nanggung suami semuanya. Oh, dosanya istri yang nanggung suami kita. Kalau kita nggak bisa didik, dosanya istri kita kena kita semuanya. Makanya banyak beruntung bagi orang-orang yang mempunyai istri cerewet itu beruntung. Sabar, pelatih kesabaran kita. Ya, nggak apa-apa, istrinya cerewet, nggak usah dibilangin, nggak usah dinasihatin, malah nanti nambah banyak kata-katanya. Doain aja lah, doain, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Wali-wali itu istri cerewet-cerewet. Wali-wali itu banyak istrinya cerewet. Makanya bapak-bapak kalau istrinya cerewet kesempatan jadi wali. Wali-wali itu rata-rata cerewet istrinya. Guru-guru saya itu juga banyak yang terahnya sebagai wali, tapi istrinya cerewetnya itu ujiannya ujiannya luar biasa. Makanya bapak-bapak kan punya istri cerewet, perawatan yang benar. Ya, sabar, terus kalau kita memohon sama Allah. Istri cerewet. Rasulullah itu istrinya yang cerewet ya, Aisyah cerewet. Ya. Terus istrinya yang nggak cantik-cantik semua kok istrinya Rasulullah. Ada yang mantan perang Badar, karena dia mempunyai anak, akhirnya orangnya pendek, lemu hitam. Ada, ya. pendek, gemuk hitam. Ada. Makanya kalau sama mau nikah lagi yang tua aja. Ya ada. Kayaknya sampai 11 istrinya. Tidak ada keterangan yang 9, tapi keterangan 11. Istrinya besok, kalau umatnya cukup 4. Cukup 4. Kalau sombongnya 1, ya 1 aja. Kalau nggak kuat ya 1 saja. Rasulullah nikah Pak. Rasulullah nikah. Rasulullah makan kayak kita. Makanya kalau kita kepingin sehat, ikuti Rasulullah. Makanlah setelah lapar, sudahilah sebelum kenyang. Itu Rasulullah. Nabi Muhammad itu seperti itu. Kalau kepingin resepnya kita itu sehat, jangan disalahin makanan. Salahnya pola kita. Yang menyebabkan kita itu sakit itu satu, pola makan. Kedua, pola pikir. Ya Pak, pola pikir. Terus yang ketiga adalah kebanyakan pola. Itu banyak sakitnya itu. Makanya kalau kita makan menunggu lapar aja, nunggu lapar baru kita makan. Sudahin sebelum kenyang. Bukannya Rasulullah itu kebanyakan makan ya. Kita itu kalau pengen sehat, jangan salahin makanan. Kita itu polanya yang salah. Makanan apa saja silakan dimakan, tapi polanya diatur. Polanya diatur seperti Rasulullah. Rasulullah itu lapar karena perutnya ganjel batu. Jadi batunya terlalu sini biar kelihatan nggak lapar. Rasulullah. Kalau kita itu kan sama Rasulullah bedanya cuma sedikit kan Pak. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit makan. Itu bedanya loh ya. Rasulullah sedikit tidur, ya kan? Kalau umatnya sedikit
tidur, ngaji aja tidur. Nggak apa-apa, nikmat gue ya, nikmat. Ya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu seperti itu. Muhammadun basyarun la kal basyar, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi Rasulullah itu luar biasa, manusia yang luar biasa. Itu belum cerita ketika sudah mendapatkan mukjizat Rasulullah luar biasa. Sehingga Rasulullah itu suci, tidak punya dosa. Kalau kita kepingin bercermin, cerminlah sama Rasulullah. Cermin Rasulullah. Bagaimana kita itu bisa mencermin Rasulullah? Banyakin ngaji, pokoknya ngaji, dengar Rasulullah seperti ini, Rasulullah seperti ini, laksanakan. Kita itu kadang-kadang nirunya Rasulullah yang enggak aja ya. Jadi kepribadian Rasulullah itu kita sejahtera, mesti sejahtera. Orang yang meniru, meneladani Rasulullah setiap hari di dalam rumah kita pasti sejahtera. Karena Rasulullah tidak ada kata-kata berantem, tidak ada kata-kata Rasulullah itu kisruh berada di rumah tangganya. Semuanya apa? Rasulullah. Hanya kita sholawatnya kepada Rasulullah. Rasulullah ketika mau Isra Mi'raj dibedah, dicuci dulu. Ketika mau Isra, dicuci dari dada sampai di atas pusat, dibedah saja. Yang bedah adalah malaikat Jibril, malaikat TKI. Dicuci semuanya itu. Makanya kalau orang Jawa itu punya tradisi ingkungan itu sebenarnya disebut dengan rasulan. Ya, orang Jawa ada ya, ada rasulan. Itu kalau rasulan itu mesti ada ingkungnya. Itu sebenarnya mengibaratkan seperti Rasulullah ketika Isra Mi'raj dibedah ininya. Makanya ingkung itu ketika orang itu nyembelih ayam mesti dibedah dadanya sampai bawah, diambil apa? Ususnya. Ya kan? Ususnya. Terus kepalanya dimasukkan ke dalam bedahannya, itu menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sudah disucikan hatinya, tundukkan kepalamu. Kakinya dijerujurin, masukin ke dadanya, jangan macam-macam. Itu disebut dengan rasulan. Orang Jawa paling nggak paham ya. Makanya ingkung aja gitu. Ada pak maknanya pak itu. Makna filosofinya seperti itu. Ketika seseorang itu selamatan disebut dengan rasulan, itu ada ingkungnya. Itu filosofinya ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj dibedah dulu sama malaikat Jibril sama malaikat TKI, disuciin. Untuk apa? Untuk kepada Allah, biar berlindung. Makanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Ya kan? Untuk apa? Tunduk. Makanya kalau Rasulullah kepalanya ayam itu dimasukkan ke dalam bedahannya tadi, kakinya ditelujurin ke atas, dimasukkan ke dalam dadanya tadi. Itulah seperti halnya Rasulullah Isra Mi'raj itu. Makanya disebut dengan rasulan kan. Makanya seperti Rasul gitu ada maksudnya. Ya. Itu ada artinya Pak. Jadi nggak macam-macam serta-merta nggak ada artinya. Orang tua dulu itu seperti itu Pak. Luar biasa. Dia kenal Rasulullah ya, ayo rasulan gitu ya rasulan. Selamatan plus rasulan gitu. Itu artikulasinya ada. Disebut dengan rasulan. Coba tuh. Kan nggak ngerti kan artinya rasulan plus tumpengan dari suara ada semuanya artinya. Artikulasi daripada pempengan, artikulasi daripada rasulan itu semuanya karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Jangan dibid'ahkan. Oh nggak ada Rasulullah yang beli ayam, ingkung nggak ada. Itu di Mekah nggak ada ayam bro. Adanya onta boleh. Ya Mekah nggak ada ayam, ada ayam. Jadi Rasulullah. Makanya sedekah ayam paling murah kan ayam.
Kalau setengah onta kan lain. Artikulasi seperti itu yang ada di Indonesia. Karena cantiknya, indahnya Islam berada di Indonesia, Pak. Indah luar biasa. Budaya-budaya Islam berada di Indonesia sudah luar biasa. Cintanya kepada Rasulullah sudah luar biasa. Di Arab, Pak, untuk berjuang Islam didanai sama pemerintah. Di Indonesia berjuang sama Islam dana sendiri. Ya, dana sendiri. Berada di Arab Saudi, berada di Palestina. Itu kalau acara-acara keislaman didanai sama pemerintah. Di Indonesia, maulid dari tanggal 1 sampai sekarang masih ada maulid. Coba bayangin, satu maulid 15 juta aja. Kali berapa tempat di Indonesia? Miliar sirkulasi keuangan berada di Indonesia. Didanai siapa? Umat Islam sendiri. Keren ya? Makanya umat Islam Indonesia itu keren. Beda dengan umat Islam selain Indonesia. Makanya rawat budaya-budaya Islam berada di Indonesia, rawat. Jangan diganti. Budaya Islam di Indonesia itu sudah apik. Siapa yang mau berkatan, bikin berkat? Memang di Mekah ada berkatan sih? Tidak ada. Berkat itu luar biasa. Yang bikin tradisi berkatan itu hanya di Indonesia, Pak. Nyari di Malaysia nggak ada berkatan. Apalagi kalau maulidan kayak itu jor-joran, mau menyanjung Rasulullah, mau memperingati umatnya Rasulullah, mau memperingati Rasulullah, manusia yang luar biasa. Jangan takut miskin, benar, jangan takut miskin. Diganti sama Allah. Yang keren itu Madura, Pak. Madura itu kalau mau lihat keren, Masya Allah. Jadi keranjang itu isinya makanan satu-satu, dapat keranjang semuanya. Di Cirebon, Pak Kri kemarin katanya ke Cirebon, setiap rumahnya 15 juta untuk maulid. Ya, orang Pondok Cabe kemarin 20.000 usil, 100.000 usil. Ayo, cintai Rasulullah. Kenapa, Pak? Karena kita memang benar-benar orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi. Pasti nanti dekat sama Kanjeng Nabi. Makanya jangan disalahkan nanti kalau di akhirat Rasulullah paling dekat dengan orang Indonesia. Jangan disalahkan kan. Karena apa? Kita nggak melihat Rasulullah cintanya seperti itu. 1400 tahun Pak. Kita nggak lihat. Sahabat aja nggak lihat kita. Hanya yakin aja. Yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yakin. Hanya karena guru-guru kita saja. Guru-guru kita dari gurunya menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu Rasulullah. Ya kok kita yakin, nggak pernah lihat dan dia yakin, luar biasa. Jangan sampai dibid'ahkan lagi, mau itu bid'ah. Itu caranya kita cinta. Caranya cinta itu kan macam-macam. Orang mau menyampaikan cinta kepada kekasih itu kan macam-macam. Ada yang bawa bunga, ada yang dikirim saldo, ada yang dikirim transfer dan sebagainya, macam-macam. Mau membuktikan bahwasanya kita cinta. Makanya ketika kita cinta itu mengadakan maulid dan lain sebagainya, ayo yang ikhlas. Itu bukti. Mbah Nyai saya itu mengatakan begitu. Nanti kamu kalau sudah gede, ya, mau meringati Rasulullah, kasih makanan yang terbaik. Itu pesannya Mbah Nyai. Kasih makanan yang terbaik. Ingat, yang diperingati itu manusia agung. Dong kita itu peringatin maulid anak kita, ya kan? Habis 1,5 juta, 2,5 juta, Rasulullah diperingati 100.000. Ini kan kenyek namanya. Rasulullah itu mau diperingati. Kita peringatin kelahiran anak kita habis 1,5 juta, 2 juta bahkan kadang-kadang. Tapi peringatan Rasulullah 100.000, bengok-bengok panitianya sampai bingung. Ayo takaran baru kita sendiri. Ayo cintai Rasulullah. Dekat kita sama Rasulullah nanti. Jual itu kalau kita itu sama apapun punya apapun kalau bisa jual. Jadi ayo jangan takut.
Ini yang kita peringati adalah manusia agung, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Gitu lah. Ini daki-daki ya, ini biar semangat setelah. Ya, ini Rasulullah. Makanya orang yang dekat sama Rasulullah adalah orang yang banyak baca sholawat. RT 05 setiap malam Jumat habis zikir diupayakan baca sholawat. Insya Allah kampung kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Intinya siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli wa sallim radhiyallahu min saadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wattabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbir anta khairur rahimin. Ya Rabbana ta'ala bi anna nakrabna wa anna ashrafna ala Allah ashrafna fatub alaika tawbah faghfir li kulli hawbah wastur lana al-awradi wa amini rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sa'irin hillani وَقَلِّ مَحَبَّةً أَوْدِرَةٍ أَوْ سُبَّةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ بِرَبِّ اسْمَهُ فَضْلًا وَجُودًا مَنَّانًا بِالنِّسْبِ مِنْكَ بِالْمُصْطَفَى رَسُولٍ أعظم كل سُولٍ بِالْمُصْطَفَى رَسُولٍ أعظم كل سُولٍ بِالْمُصْطَفَى رَسُولٍ أعظم كل سُولٍ صلى وسلم ربي عليه أنت الهدي وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله بالبدء والبدء سبحان الله وبحمده أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak,